Assalamualaikum. Selamat datang di Ruang Alfaris. Video ini membahas tentang bentuk pengaturan keterlibatan perguruan tinggi dalam pembuatan naskah akademik. Jangan di-skip videonya agar tidak gagal paham. Narasi ini adalah lanjutan dari bentuk inkonsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keterlibatan perguruan tinggi dalam pembentukan peraturan. Keterlibatan sebenarnya mengacu pada keadaan yang secara langsung atau tidak langsung terbawa atau ikut serta bagi seorang individu atau kelompok dalam keadaan tertentu. Secara pasti, engagement merupakan kata yang berasal dari kata coming between yang menggunakan bahasa Latin yang berarti datang di antara. Keputusan yang tidak melayani kepentingan masyarakat dan kebaikan peraturan. Moen dan Minor 2010 mendefinisikan keterlibatan sebagai seseorang yang merasa penting dan atau keinginan pengguna terhadap disposisi barang, ide, jasa, akuisisi, dan penggunaan produk. Selanjutnya, menurut James F. Angel, keterlibatan seperti itu adalah tingkat ketertarikan pribadi yang dirasakan atau dibangkitkan oleh stimulus dalam situasi tertentu. Penilaian Sheriff Theory of Social menyatakan bahwa dalam kondisi keterlibatan rendah, pengguna tentunya akan mempertimbangkan banyak pemilik produk dan kemudian mereka hanya menggunakan beberapa atribut untuk mengevaluasi pemilik produk. Berdasarkan pengertian engagement, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan sebagai tingkat hubungan individu atau kelompok dalam suatu produk atau jasa mulai dari aspek kebutuhan hingga pengambilan keputusan. Perspektif hukum melihat keterlibatan tersebut sebagai bagian dari hukum responsif. Menurut Nonet dan Selznick, bahwa dilema dalam institusi adalah antara integritas dan keterbukaan. Integritas dalam hal ini adalah institusi dalam melayani kebutuhan sosial masyarakat yang erat kaitannya dengan prosedur dan cara kerjanya. Sebuah institusi akan terus berbicara dengan menggunakan konsep-konsep tertentu. Hukum daya tanggap memiliki dua ciri yang menonjol antara lain. Pertama, pergeseran penekanan dari aturan ke prinsip dan tujuan. Kedua, pentingnya karakter masyarakat sebagai tujuan hukum atau cara untuk mencapainya. Meskipun demikian, hukum responsif membedakan dirinya dengan hukum otonom. Lebih lanjut, Nonet dan Selznick memaparkan hukum responsif dengan contoh-contoh proses hukum dan perwujudan cita-cita hukum untuk penafsiran yang lebih lembut dalam memandang supremasi hukum yang terikat pada permasalahan dan konteks tertentu. Penerapan asas hukum responsif pada dasarnya berkaitan dengan prinsip demokrasi yang menjadi amanah dalam negara Indonesia. Salah satu bentuk implementasinya adalah partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengambilan kebijakan hingga pembentukan peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan syarat utama terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Partisipasi juga dijadikan sebagai wadah kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai saran, kritik yang ikut serta dalam pembentukan kebijakan pemerintah, dan seterusnya untuk kemaslahatan rakyat. Diintegrasikan dalam bentuk naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Institusi akademik yang biasa disebut dengan pendidikan tinggi merupakan pihak yang mempunyai pengaruh signifikan dalam menentukan suatu kebijakan dari para pemangku kepentingan, khususnya kebijakan publik. Dengan demikian, perguruan tinggi masuk dalam kategori komunitas epistemik yang mempunyai kompetensi khusus di bidang tertentu untuk mencapai kepentingan negara. Di
Perguruan tinggi atau lembaga akademik tentunya mempunyai sumber daya manusia yang profesional di bidangnya dan mempunyai kajian akademis atau keilmuan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam memecahkan masalah dan melakukan kegiatan atau tindakan yang diperlukan oleh khalayak luas, terutama para pengambil kebijakan. Berangkat dari hal tersebut, peran lembaga pendidikan akademis atau perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik, maju, dan berkualitas. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan belum tentu mengambil kebijakan atau sejenisnya secara substansial dan komprehensif tanpa adanya landasan ilmiah yang dihasilkan dari pendidikan tinggi tersebut. Berikut bahasan tentang peraturan penguatan naskah akademik pada perguruan tinggi. Instrumen hukum tentang perguruan tinggi antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Keputusan Presiden Tahun 1998 Nomor 188, Peraturan Presiden Tahun 2005 Nomor 68, Peraturan Presiden Tahun 2014 Nomor 87, Peraturan Menteri Tahun 2015 Nomor 80. Perguruan tinggi memiliki bentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Ruang lingkupnya adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki ciri sains atau keilmuan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa perguruan tinggi mempunyai kewenangan yang luas dalam urusan akademik, khususnya penelitian yang merupakan bagian dari ruang lingkup kegiatan perguruan tinggi. Agar konsistensi tersebut menimbulkan ketegasan dalam hukum yang dalam hal ini adalah ketegasan kewenangan penyusunan naskah akademik. Maka, diawali dengan melihat pengertian naskah akademik yang terdapat dalam pasal 1 Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau kajian hukum, serta hasil penelitian lain mengenai suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan permasalahan tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten, kota sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Secara pasti, dalam undang-undang tersebut sangat jelas disebutkan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya. Dengan demikian, kewenangan penuh dan menyeluruh berada pada perguruan tinggi dan tidak ada pihak ketiga di dalamnya. Karena fokus pendidikan tinggi adalah murni berlatar belakang keilmuan. Hal ini semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 20 menegaskan bahwa pertama, pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, perguruan tinggi, institut, atau universitas. Kedua, pendidikan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi. Keempat, dan atau vokasi. Selanjutnya, pasal 24 nomor 2 disebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Prajudiatmo Sudirjo, kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif, administratif.
Intinya adalah otoritas menjadi kekuasaan atas suatu kelas atau sekelompok orang tertentu atau kekuasaan atas lingkup pemerintahan tertentu yang disepakati secara bulat. Berangkat dari hal tersebut, wewenang mencakup 3 konsep yaitu atribusi, delegasi, atau mandat. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ atau lembaga pemerintahan atau juga lembaga negara oleh badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, tidak diambil dari kewenangan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan pendelegasian adalah suatu kewenangan yang dialihkan dari wewenang atribusi suatu organ, suatu lembaga pemerintah kepada organ lain agar pemberi delegasi organ yang memberi wewenang dapat menguji wewenang tersebut atas namanya. Kemudian pada aspek amanat yaitu tidak terjadi peralihan wewenang, tetapi pemberi amanat mandator memberikan wewenang kepada organ lain untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan atas namanya. Kemudian, amanat diartikan sebagai pendelegasian wewenang kepada bawahan. Delegasi bermaksud memberi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, tanggung jawab tidak berpindah kepada pemberi mandat, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi amanah. Lebih mendalam, terkait norma hukum di atas mengenai penguatan pengaturan dan kewenangan pembuatan naskah akademik kepada perguruan tinggi. Bentuk kesesuaian norma dalam pengaturan perguruan tinggi untuk pembuatan naskah akademik adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bagian ketentuan umum yang berbunyi naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau kajian hukum serta hasil penelitian lain terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi tentang Tridharma Perguruan Tinggi yang menjelaskan tentang penelitian. Penjelasan tersebut memperkuat kewenangan perguruan tinggi dalam pembuatan naskah akademik yang pada ketentuan umum yang berkaitan dengan naskah akademik adalah hasil penelitian atau kajian hukum. Ditegaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh banyak informasi, data, dan keterangan. Dengan kata lain, frasa dan atau keterangan penjelas diintegrasikan ke dalam naskah akademik yang khusus dibuat oleh perguruan tinggi. Namun frasa pihak ketiga dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menimbulkan ambiguitas hukum, inkonsistensi, dan sejenisnya karena ada pihak lain yang berwenang menyusun naskah akademik selain perguruan tinggi. Jika melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak diatur terkait kewenangan tersebut atau diserahkan kepada perguruan tinggi. Dalam artian belum ada norma yang berbunyi diserahkan ke perguruan tinggi, sehingga terjadi kekosongan norma terhadap undang-undang baru tentang naskah akademik. Hamzah Halim berpendapat bahwa naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah sangatlah penting, karena memberikan tempat yang sangat luas bagi keterlibatan banyak pihak, sehingga dengan demikian penyusunan naskah akademik juga harus bersifat partisipatif. Pertama, tahap persiapan penyusunan naskah akademik yang terdiri dari pembentukan tim penyusunan naskah akademik dan pengumpulan data dan informasi, penyusunan agenda dan pembagian kerja, serta persiapannya. Kedua, tahap pelaksanaan penyusunan naskah akademik yang terdiri atas penyusunan kerangka rancangan naskah akademik dan penyusunan rancangan naskah akademik. Ketiga, diskusi publik terhadap rancangan naskah akademik yang terdiri dari menginformasikan rancangan naskah akademik dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak.
mengevaluasi rancangan naskah akademik yang terdiri atas inventarisasi masukan dan menampung masukan-masukan yang dianggap berguna ke dalam rancangan naskah akademik. Kelima, penetapan atau finalisasi rancangan naskah akademik. Keenam, memberikan naskah akademik kepada lembaga legislatif untuk dijadikan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah. Mekanisme proses penyusunan naskah akademik seperti urutan di atas merupakan bagian dari keterlibatan perguruan tinggi dalam penyusunan naskah akademik yang meliputi pertemuan berkala pada tahap penyusunan. Kemudian, terdapat sistem bantuan konsultasi pada tahap pelaksanaan. Bagian sistem interaksi antara pemrakarsa dan penyusun naskah akademik. Di sisi lain juga terdapat diskusi publik yang memberikan masukan terkait naskah akademik yang akan dibuat. Bagian evaluasi dari proses tersebut meliputi keterlibatan bimbingan, yaitu mereduksi masukan-masukan yang diperoleh. Keterlibatan perguruan tinggi terhadap naskah akademik masih bersifat keterlibatan situasional, yaitu keadaan yang bersifat sementara dalam batas kegiatan penyusunan naskah akademik dan belum ada aspek kesinambungan keterlibatan perguruan tinggi dalam pembentukan naskah akademik. Keterlibatan perguruan tinggi dalam pembuatan naskah akademik tidak disebutkan secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Padahal dalam peraturan yang telah diubah sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, secara tegas diatur bahwa naskah akademik dapat diserahkan ke perguruan tinggi. Pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tidak ada penegasan khusus terkait kewenangan pembuatan naskah akademik. Namun dalam peraturan sebelumnya yang telah diubah terdapat kewenangan untuk membuat naskah akademik. Naskah akademik meskipun masih terdapat unsur ambiguitas di dalamnya. Demikian penjelasan tentang instrumen hukum keterlibatan perguruan tinggi dalam pembuatan naskah akademik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum.